Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Suhaira dengan NIM 2020203860202034. Jadi video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir atau final dari mata kuliah Sistem Moneter Islam dengan dosen pengampu Andirio Makulay Wahyu. Jadi video ini berisikan tentang penjelasan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh Bapak sebelumnya. Nah, untuk pertanyaan pertama, jelaskan yang dimaksud dengan teori permintaan uang dalam ekonomi Islam. Jadi, mengenai teori permintaan uang dalam ekonomi Islam, di mana permintaan uang itu sendiri diartikan sebagai jumlah uang yang diminta oleh masyarakat untuk dua tujuan dalam pandangan Islam, yaitu tujuan untuk transaksi dan untuk berjaga-jaga. Nah, teori permintaan uang dalam Islam juga dijelaskan melalui penjelasan atau pandangan dari ketiga mazhab, yaitu mazhab Iktisaduna atau biasa disebut dengan mazhab pertama, di mana dalam mazhab ini menjelaskan bahwa teori permintaan uang ditujukan oleh dua tujuan pokok, yaitu transaksi dan untuk berjaga-jaga atau untuk investasi. Nah, permintaan uang untuk transaksi merupakan fungsi dari tingkat pendapatan yang dimiliki oleh seseorang. Jadi, semakin tinggi tingkat pendapatan seseorang, maka permintaan uang untuk memfasilitasi transaksi barang dan jasa juga akan meningkat. Nah, fungsi permintaan uang untuk motif berjaga-jaga juga meliputi permintaan uang untuk investasi dan tabungan ditentukan oleh besar kecilnya harga barang tangguh untuk pembelian barang tidak tunai. Nah, kemudian menurut mazhab mainstream, seperti halnya pada mazhab pertama, di mana teori permintaan uang dalam Islam hanya dikategorikan dalam dua hal, yaitu permintaan uang untuk transaksi dan untuk berjaga-jaga. Nah, jadi perbedaan baru terlihat di antara mazhab ini setelah kita memperhatikan bagaimana perilaku permintaan uang untuk motif berjaga-jaga dalam Islam dan variabel apa yang mempengaruhi motif berjaga-jaga tersebut. Nah, landasan filosofi dari teori dasar permintaan uang ini adalah Islam mengarahkan sumber-sumber daya yang ada untuk dialokasikan secara maksimum dan efisien. Kemudian terakhir, teori permintaan uang menurut mazhab alternatif, di mana permintaan uang dalam mazhab ketiga ini sangat erat kaitannya dengan konsep endogenois dalam Islam. Jadi, teori endogenois dalam Islam secara sederhana dapat kita artikan bahwa keberadaan uang pada hakikatnya adalah representasi dari volume transaksi yang ada dalam sektor real. Teori inilah yang kemudian menjembatani dan tidak mendokotomikan antara perubahan uang di sektor moneter dan pertumbuhan nilai tambah uang di sektor real. Islam menganggap bahwa perubahan nilai tambah ekonomi tidak dapat didasarkan semata-mata pada perubahan waktu. Jadi nilai tambah uang terjadi jika dan hanya jika ada pemanfaatan secara ekonomis selama uang tersebut dipergunakan. Sehingga tidak selalu nilai uang harus bertambah walau waktu terus bertambah, akan tetapi nilai tambahnya bergantung dari hasil yang diusahakan dengan uang itu. Nah, kemudian yang kedua, pertanyaan kedua adalah jelaskan konsep struktur dan kebijakan moneter dalam ekonomi Islam. Nah, untuk struktur dan kebijakan moneter dalam ekonomi Islam, jadi strukturnya yang pertama adalah dimulai dari bank sentral. Nah, jadi bank sentral adalah lembaga yang dipercaya mengelola persediaan uang sekaligus pengawasan bank komersial. Jadi, bank sentral inilah yang akan menentukan program tahunan pertumbuhan persediaan uang yang diharapkan sesuai dengan tujuan ekonomi nasional. Baru kemudian struktur yang kedua setelah bank sentral adalah bank anggota. Jadi bank anggota dalam sistem Islam adalah bukan bank komersial atau konvensional. Nah, jadi untuk melengkapi jasa perbankan secara teratur, mereka juga akan melakukan investasi langsung. Nah, di bank anggota inilah dilakukan investasi secara langsung. Kemudian barulah ke struktur yang ketiga, yaitu perbendaharaan. Nah, di perbendaharaan ini memiliki 3 cabang, yaitu cabang distribusi, alokasi, dan cabang market correction. Jadi cabang distribusi ini bertanggung jawab terhadap proses pengumpulan seperti halnya distribusi zakat. Kemudian selanjutnya cabang alokasi. Jadi cabang alokasi ini akan mengalokasikan sumber-sumber yang ada pada bidang-bidang kebutuhan pokok hidup masyarakat seperti layanan kesehatan, pendidikan, keamanan, dan sebagainya. Dan untuk cabang market correction inilah yang akan menangani masalah monopoli, eksternalitas,
dan ketidakaturan pasar. Nah, untuk mencapai atau menjamin berfungsinya sistem moneter secara baik, biasanya otoritas moneter harus melakukan pengawasan pada keseluruhan sistem secara menyeluruh. Nah, untuk konsep kebijakan moneter dalam Islam itu sendiri diartikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh otoritas moneter, biasanya dilakukan oleh bank sentral untuk mempengaruhi jumlah uang beredar dan kredit yang pada gilirannya akan mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat. Nah, kemudian untuk pertanyaan yang ketiga, jelaskan konsep kebijakan dan instrumen moneter dalam ekonomi Islam. Nah, untuk konsep kebijakan moneter dalam ekonomi Islam sebelumnya saya sudah jelaskan dalam pertanyaan nomor 3. Jadi di sini saya akan hanya menjelaskan mengenai instrumen moneter dalam ekonomi Islam. Jadi instrumen moneter dalam ekonomi Islam ini bisa diketahui dari penjelasan di dalam pendapat 3 mazhab. Jadi 3 mazhab tersebut, yang pertama adalah mazhab Iqtisaduna atau biasa disebut juga mazhab pertama. Nah, menurut mazhab Iqtisaduna di sini menerangkan bahwa tidak diperlukan suatu kebijakan moneter dikarenakan hampir tidak adanya sistem perbankan dan minimnya penggunaan uang. Jadi, tidak ada alasan yang memadai untuk melakukan perubahan-perubahan dalam penawaran uang. Selain itu, untuk kredit di sini tidak mempunyai peran dalam penciptaan uang karena kredit hanya digunakan di antara para pedagang saja. Dan sistem yang diterapkan oleh pemerintah yang berhubungan dengan konsumsi, tabungan, dan investasi telah menciptakan instrumen otomatis untuk pelaksanaan kebijakan moneter. Kemudian mazhab kedua atau mazhab mainstream. Nah, instrumen yang digunakan mazhab kedua atau mazhab mainstream ini untuk mempengaruhi permintaan agregat adalah dengan dikenakannya biaya atau pajak atas dana atau aset produktif yang manggur atau biasa disebut dengan dues of idle fund. Nah, peningkatan dues of idle fund ini akan mengalihkan permintaan uang yang sedianya ditujukan untuk penimbunan uang atau aset yang produktif kepada tujuan uang yang akan meningkatkan produktivitas uang tersebut di sektor real sehingga investasi meningkat. Kemudian mazhab ketiga atau biasa disebut dengan mazhab alternatif, di mana sistem kebijakan moneter yang dianjurkan oleh mazhab alternatif adalah syai'iyat proses, yaitu di mana suatu kebijakan yang diambil oleh otoritas moneter berdasarkan musyawarah sebelumnya dengan otoritas sektor real. Jadi keputusan-keputusan kebijakan moneter yang dituang dalam bentuk instrumen moneter biasanya adalah harmonisasi dengan kebijakan-kebijakan di sektor real. Jadi secara umum manajemen moneter Islam yang diajukan oleh mazhab ketiga adalah besarnya jumlah penawaran uang mengikuti permintaan uang dari masyarakat ini agar tidak ada kesenjangan antara sektor real dengan sektor moneter. Kemudian pertanyaan yang keempat yaitu jelaskan konsep implikasi kebijakan moneter bagi pembangunan ekonomi. Jadi implikasi kebijakan moneter bagi pembangunan ekonomi yang pertama, dengan adanya kebijakan moneter akan berpengaruh pada peningkatan laju pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan begitu tentu akan berdampak pada meningkatnya pembangunan ekonomi. Nah, dengan adanya kebijakan moneter, implikasinya juga terhadap pembangunan ekonomi dapat dilihat dari peran dan manfaat dari kebijakan moneter, yaitu yang pertama meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemudian mengatasi masalah inflasi, mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan, serta menstabilkan neraca pembayaran dan kurs. Nah, melalui berbagai kebijakan yang diterapkan oleh bank sentral, termasuk juga di Indonesia itu sendiri, di mana implikasi kebijakan moneter di Indonesia cukup signifikan. Karena ketika perekonomian mengalami kemunduran, pemerintah dengan sigap mengambil langkah pencegahan, misalnya di saat tingkat inflasi tinggi dan nilai tukar rupiah jatuh terhadap dolar, maka salah satu langkah kebijakan yang diambil oleh pemerintah adalah melakukan himbauan moral pada publik agar menghentikan sejenak aktivitas yang berkaitan dengan pembelian barang mewah ataupun berbelanja dari luar negeri dan melepaskan uang dolar yang dimiliki dengan menukarkannya ke dalam rupiah agar permintaan dolar semakin menurun sehingga perekonomian menjadi stabil. Maka dari itu kebijakan moneter ditujukan untuk menjaga agar likuiditas dalam perekonomian berada dalam jumlah yang tepat sehingga dapat memperlancar transaksi perdagangan tanpa menimbulkan tekanan inflasi. Selanjutnya pertanyaan nomor 5 yaitu jelaskan secara singkat mengenai jurnal yang telah diberikan. Jadi sesuai dengan pertanyaan,
bahwa jelaskan secara singkat mengenai jurnal yang diberikan oleh Bapak. Jadi jurnal tersebut berjudul Kerja Kebijakan Moneter dalam Islam. Nah, ada 4 pembahasan utama dalam jurnal tersebut. Yang pertama adalah pembahasan atau penjelasan tentang sasaran kebijakan moneter dalam Islam. Yang kedua adalah strategi kebijakan moneter dalam Islam. Kemudian transmisi kebijakan moneter dalam Islam. Dan yang keempat adalah instrumen kebijakan moneter dalam perspektif Islam. Yang pertama, pembahasan mengenai bagaimana sih sebenarnya sasaran kebijakan moneter dalam Islam. Ya, jadi dalam jurnal tersebut menjelaskan bahwa sasaran dari kebijakan moneter Islam adalah memaksimalkan kesejahteraan manusia. Nah, dalam jurnal tersebut juga menjelaskan bahwa target utama dari kebijakan moneter dalam ekonomi Islam menurut Umar Chapra terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah tenaga kerja penuh dan pertumbuhan ekonomi atau full employment and economic growth. Nah, makna dari full employment adalah menggunakan secara penuh atas sumber daya ekonomi, baik sumber daya alam maupun manusia maupun uang. Yang kedua adalah keadilan sosioekonomi serta kemerataan penyaluran pendapatan dan kekayaan. Sasaran keadilan sosioekonomi dan distribusi kekayaan serta pendapatan berarti memberikan kesempatan pada semua kelompok masyarakat untuk terlibat dalam ekonomi dan mengambil manfaat dari ekonomi, khususnya pemenuhan kebutuhan. Dan yang ketiga adalah stabilitas nilai uang atau stability in the value of money. Nah, artinya bahwa nilai uang itu harus dijaga kestabilannya, baik nilai uang di dalam negeri maupun luar negeri. Yang kedua, mengenai gambaran bagaimana sih strategi kebijakan moneter dalam Islam. Nah, mengutip dari Djuhro Dorsono bahwa Bank Sentral khususnya di Indonesia sebagai otoritas moneter dalam menerapkan kebijakan moneter dalam sistem keuangan ganda melakukan langkah strategis, yaitu pertama, menentukan instrumen kebijakan moneter Islam yang berada dalam kerangka sistem keuangan ganda dengan satu otoritas yang sama. Kemudian instrumen ini mengarahkan kebijakan moneter konvensional maupun Islam menjadi satu arah dan tetap berada dalam koridor yang tidak bertentangan dengan prinsip Islam. Kemudian yang kedua, memformulasikan kebijakan moneter yang inovatif, tidak hanya berfokus pada jumlah uang yang beredar, melainkan juga fokus pada aktivitas di sektor real. Nah, yang ketiga adalah meningkatkan upaya untuk menemukan rangkaian kebijakan dan instrumen yang sesuai dengan kondisi dua financial system. Misalnya dengan menambahkan khazanah keilmuan yang dilakukan melalui diskusi bersama para pakar dan praktisi terkait. Yang keempat yaitu membangun infrastruktur pendukung untuk diterapkannya kebijakan moneter Islam dengan instrumen-instrumen yang sesuai dengan prinsip syariah. Yang kelima adalah melakukan pendekatan untuk dapat menyusun peraturan perundang-undangan yang mendukung keberlangsungan kebijakan moneter Islam. Dan yang keenam adalah mendorong peningkatan skala industri keuangan di perbankan Islam sehingga kebijakan moneter Islam yang dibentuk akan menjadi efektif. Nah, yang ketiga mengenai pembahasan dalam jurnal itu bagaimana sih sebenarnya gambaran transmisi kebijakan moneter dalam Islam. Nah, untuk pembahasan transmisi kebijakan moneter dalam Islam itu sendiri, dalam jurnal ini menjelaskan bahwa hingga saat ini transmisi kebijakan moneter Islam belum dirumuskan dengan komprehensif, ideal, dan terperinci. Namun Umar Chapra dalam bukunya telah mengusulkan asumsi-asumsi untuk dapat menetapkan set kebijakan moneter Islam yang ideal. Nah, asumsi tersebut yang pertama adalah tersedianya berbagai investasi dengan tingkat risiko yang beragam, baik dalam jangka waktu pendek maupun jangka waktu panjang. Yang kedua adalah penghapusan sistem suku bunga yang menurut pandangan Islam suku bunga mengandung unsur riba. Yang ketiga adalah kecenderungan pemilik dana untuk memilih berinvestasi pada instrumen yang menguntungkan. Dan yang keempat adalah tingkat keuntungan investasi tidak bersifat predetermined seperti suku bunga. Kemudian pembahasan keempat dalam jurnal tersebut yaitu apa saja sih sebenarnya instrumen-instrumen moneter dalam Islam. Nah, jadi dalam jurnal tersebut berdasarkan pendapat dari Karim, instrumen moneter Islam dapat dibedakan berdasarkan 3 mazhab. Yang pertama adalah mazhab Iqtisaduna. Nah, mazhab ini menjelaskan bahwa pada masa awal Islam tidak dibutuhkan kebijakan moneter karena minimnya praktis sistem perbankan dan penggunaan uang.
Jumlah uang yang beredar merupakan elastis sempurna, bahkan pemerintah pemegang otoritas moneter tertinggi pun tidak sanggup untuk mengintervensi jumlah uang yang beredar. Kondisi ini tercermin pada masa Rasulullah SAW yang menggunakan dinar dan dirham sebagai mata uang yang beredar. Nah, mazhab kedua adalah mazhab mainstream. Untuk mazhab ini, Umar Chapra berpendapat bahwa dana bisa dipergunakan untuk kegiatan perekonomian sesuai dengan pemanfaatannya dengan menggunakan bagian dues of idle fund. Nah, yakni pengaruh besar kecilnya permintaan uang sesuai akan mengalokasikan pada meningkatnya produktivitas perekonomian secara menyeluruh. Ini berkaitan dengan pemaksimalan sumber daya yang tersedia. Mazhab ketiga adalah mazhab alternatif, di mana Quduri menjabarkan bahwa kebijakan moneter melalui syariat proses, yakni kebijakan yang diperoleh oleh otoritas moneter merupakan hasil dari kesepakatan sebelumnya dengan otoritas sektor real. Hal ini bertujuan agar terciptanya harmonisasi antara kebijakan moneter dengan sektor real. Nah, itulah tadi jawaban yang dapat saya berikan dari pertanyaan yang diajukan oleh Bapak, dan tentunya saya memohon maaf kiranya ada perkataan saya yang kurang berkenan. Dan akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.